Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Saya Salfitra Alvina dengan NIM 2003154 dari Pendidikan Fisika. Saya akan menyampaikan video media pembelajaran saya. Langsung saja kepada video pembelajaran yang telah saya buat tersebut. Siang semua, apa kabar hari ini? Kelihatannya baik semua ya. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini lebih baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salfitra Alvina, saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, masih mahasiswa semester 4 dengan jurusan Pendidikan Fisika. Nah, baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan topik materi tentang radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi dan dampaknya. Nah, sekarang saya mau bertanya terlebih dahulu. Apakah teman-teman sudah pernah dengar tentang radiasi elektromagnetik? Tentunya sudah dong. Radiasi elektromagnetik itu adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Penelitian teoretis tentang radiasi elektromagnetik disebut elektronika. Subbidang elektromagnetisme, gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transfer. Kita akan mulai membahas materinya dari sifat gelombang terlebih dahulu. Sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, tidak memerlukan media rambat. Termasuk gelombang transversal dan memiliki yang sama seperti gelombang transversal. Massa namun membawa energi. Yang keempat, energi sebanding dengan besar frekuensi gelombang. Medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet dan sefase. Yang keenam, memiliki momentum dibagi menjadi beberapa jenis tergantung. Yang selanjutnya yaitu spektrum gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan medan rambat. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Gelombang elektromagnetik meliputi cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, mikrogelombang, dan lain-lain. Berbagai gelombang elektromagnetik hanya berbeda dalam panjang gelombang dan frekuensinya. Mata manusia peka terhadap radiasi atau gelombang elektromagnetik dari kira-kira 400 hingga 700 nanometer. Suatu jangka yang disebut cahaya tampak. Gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sedikit kurang dari gelombang cahaya tampak disebut sinar ultraviolet yang umumnya berasal dari matahari, dan gelombang dengan panjang gelombang yang sedikit lebih panjang daripada gelombang cahaya tampak disebut gelombang inframerah. Tidak ada batas pada panjang gelombang elektromagnetik. Dengan kata lain, semua panjang gelombang atau frekuensi secara teoritis mungkin. Yang selanjutnya, manfaat gelombang elektromagnetik. Berbagai manfaat yang berasal dari berbagai jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan frekuensi yang tinggi, dapat dengan mudah menembus banyak bahan yang tak tertembus oleh gelombang cahaya dengan frekuensi lebih rendah yang diserap oleh bahan tersebut. Sinar X yang dipakai dokter untuk melihat organ dalam tubuh seperti tulang untuk mendiagnosa pasien. Yang kedua, gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang berorde beberapa sentimeter dan frekuensi yang mendekati frekuensi resonansi alami molekul air dalam zat padat dan cairan. Yang ketiga, sinar inframerah tidak dapat dilihat namun dapat dideteksi di atas spektrum cahaya merah yang biasanya dipakai untuk memindahkan satu bentuk energi yang tidak terlalu besar. Sinar inframerah dipakai pada konsol game atau berbagai jenis remote sehingga pengguna tidak memerlukan media kabel untuk mentransmisikan data dalam bentuk energi. Yang keempat, gelombang radio memiliki rentang yang cukup besar. Gelombang radio dimanfaatkan guna mentransmisikan sinyal untuk jarak yang sangat jauh yang tidak bisa dicapai oleh gelombang inframerah. Akan tetapi, besar energi yang ditransmisikan tidak sebesar yang dapat ditransmisikan oleh gelombang inframerah. Gelombang radio dipakai oleh stasiun TV, radio, dan yang lainnya untuk mentransmisikan sinyal komunikasi. Radiasi elektromagnetik memiliki manfaat yang sangat membantu kehidupan manusia. Yang pertama, gelombang radio untuk komunikasi radio satelit dan lain hal. Yang kedua, gelombang mikro
contoh pemanas microwave, komunikasi radar, gelombang radar. Yang ketiga, gelombang inframerah, contoh remote control. Yang keempat, sinar tampak, contoh membantu penglihatan mata. Yang kelima, sinar ultraviolet, contoh keaslian tanda tangan di bank. Yang keenam, sinar X, contoh memeriksa barang di bank. Yang ketujuh, sinar gamma, contoh terapi kanker. Selanjutnya, bahaya radiasi elektromagnetik. Yang pertama, laptop dan perangkat WiFi. Perangkat ini selain memberikan manfaat yang sangat banyak, juga berbahaya untuk kesehatan. Beberapa bahaya yang ditimbulkan radiasi elektromagnetik ialah: 1. Menyebabkan nyeri kepala, insomnia, mual-mual, kerusakan kromosom, mengurangi konsentrasi, menurunkan memori otak, memicu kanker. Yaitu bahaya handphone. Bahaya handphone itu yang pertama, mengurangi produksi sperma. Bagi para pria, sebaiknya berhati-hati dengan bahaya ini. Sperma menjadi tidak subur dan menyebabkan turunnya prosentasi melahirkan keturunan. Yang kedua, ibu hamil dan anak-anak. Sebaiknya bagi mereka menghindari radiasi elektromagnetik HP berlebihan. Hal ini dapat mengganggu pembentukan janin dalam kandungan, menyebabkan perilaku hiperaktif pada anak dan mengurangi daya ingat. Yang ketiga, mengganggu ingatan manusia. Saat melakukan telepon, disitulah HP akan mencari sinyal terus-menerus dan menyebabkan kalian terpapar radiasi terus-menerus. Yang keempat, menyebabkan kanker otak. Pengguna ponsel jangka waktu lama dan kontinu dapat menyebabkan kanker otak. Yang selanjutnya, bahaya komputer. Perangkat komputer juga sering kita gunakan dan menyebabkan berbagai bahaya yang akan ditimbulkan seperti rabun mata, katarak, epilepsi. Kita dapat mengurangi atau mencegah dampak tersebut dengan cara: yang pertama, istirahat selama 5 menit untuk melihat lingkungan luar seperti pohon, hijau, atau objek yang jarak pandangnya cukup jauh setelah beraktivitas di depan komputer selama 50 menit. Yang kedua, gunakan monitor LCD untuk mengurangi paparan radiasi. Yang ketiga, atur jarak pandang antara monitor dan mata sekurang-kurangnya 40-60 cm. Bahaya televisi. Televisi merupakan piranti yang sering digunakan sebagai tempat berkumpul dan bercengkrama bersama keluarga. Tanpa kita sadari, ternyata televisi juga memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka foto kimia pada retina mata. Yang selanjutnya yaitu sumber penghasil radiasi elektromagnetik, di mana perangkat-perangkat yang kita bahas dapat menghasilkan radiasi elektromagnetik. 1. Osilasi listrik. Yang kedua, sinar matahari menghasilkan sinar inframerah. Yang ketiga, lampu merkuri menghasilkan ultraviolet. Yang keempat, penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X. Hanya sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman bisa untuk memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Saya harap di pertemuan selanjutnya teman-teman masih ingat pembelajaran hari ini ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.